Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam Saudara. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf memaparkan agenda hari ini, hari Jumat, dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan membahas mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Rais Am PBNU. Ada dua opsi yang akan dibahas. Pertama, opsi one man, one vote. Artinya setiap muktamirin yang memiliki suara dan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap berhak memilih ketua umum. Nah, saat ini tercatat sebanyak 557 muktamirin yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Ada pula opsi kedua, yakni pemilihan ketua umum diusulkan oleh wilayah dan cabang. Masing-masing wilayah dan cabang boleh mengusulkan 5 nama yang kemudian diteruskan ke Rais Am untuk pemilihan ketua umum dengan raihan suara terbanyak. Monggo silakan. Opsi yang lama, yang seperti sekarang ini, yang seperti sebelumnya, untuk pemilihan ketua umum itu one man one vote. Siapa yang memenuhi syarat ya dengan jumlah tertentu meneruskan ke pencalonan berikutnya dengan mendapatkan restu dari Rais Am. Nah, itu ada usulan baru bagaimana ketua umum itu dipilih dengan model yang lain, di mana setiap wilayah dan cabang pemilik suara itu mengusulkan 5 nama. Seterusnya nanti suara terbanyak bisa diteruskan ke Rais Am. Kita tinjau rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Mustaqim. Mustaqim, begini, saya mau coba cermati dulu untuk agenda pertama hari ini. Yang menjadi perhatian adalah laporan pertanggungjawaban dari Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum periode 2021-2026. Apakah laporan itu diterima atau ditolak oleh muktamirin? Ya, Tifal, terima kasih. Selamat malam pemirsa Kompas TV dan juga Tifal di studio. Pemirsa, saat ini saya berada di Jombang ya, Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, lokasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Nah, di hari kedua ini agenda Muktamar adalah pembahasan penetapan tata tertib Muktamar yang sudah selesai pagi tadi sebelum Jumatan, dan setelah Jumatan tadi adalah pembahasan laporan pertanggung jawaban dari PBNU atau Ketua Umum PBNU dan jajaran pengurusnya. Dan dari tanggapan semua muktamirin atau peserta muktamar dari berbagai cabang dan wilayah menerima LPJ dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dengan tidak ada catatan sama sekali, artinya diterima dengan baik. Nah, demikian tadi kita sempat wawancara dengan salah satu ketua PBNU menyikapi atau menanggapi terkait dengan LPJ, penerimaan dari LPJ Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf yang disampaikan oleh salah satu ketua PBNU Ulil Absor Abdallah. Demikian SOT-nya. Laporan LPJ tebalnya kira-kira 800 halaman, termasuk audit keuangan, juga hasil auditnya sangat baik. Jadi Alhamdulillah sekali, kami lega, semua peserta lega, semua muktamirin yang tadi saya ketemu juga merasa lega, dan itu tergambar juga dari pandangan-pandangan para muktamirin yang diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Ada sekitar 11 tanggapan dari seluruh PW dan PC, termasuk PCI istimewa dari luar negeri. Ya, itu tadi tanggapan ya dari salah satu ketua PBNU, dan secara politik saya kira ini menjadi sinyal atau lampu hijau bagi Yahya Khalil Stakuf untuk maju kembali dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU. Nah, malam ini sendiri adalah sidang komisi-komisi. Dan persis di belakang saya ini adalah ruang sidang untuk komisi organisasi yang akan menentukan bagaimana mekanisme pemilihan AHWA, pemilihan Rais Am, dan juga pemilihan Ketua Umum. Tifal. Oke,
Untuk pemilihan ketua umum, ini yang menarik dicermati. Karena begini, dari sejak pertengahan Juli lalu yang saya cermati dari pernyataan Saifullah Yusuf kepada wartawan di DPR RI, ia menyampaikan salah satu kandidat yang menarik dicermati, yang kemudian digadang-gadang jadi ketua umum adalah nama Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Kemudian Nasaruddin Umar belum lama ini sudah menyatakan tidak akan ikut dalam Muktamar PBNU tahun ini. Dengan pernyataan seperti itu dan dinamika yang Anda cermati di sana, Mustaqim, siapa kandidat yang punya potensi untuk maju dalam pemilihan ketua umum periode 5 tahun ke depan sampai 2031? Ya, kalau secara umum ada sejumlah nama ya yang masuk bursa calon ketua umum. Di antaranya adalah incumbent atau petahana ya, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Kemudian juga ada Gus Kikin ya, pengasuh pesantren Tebu Ireng. Juga ada Gus Rozin, ada Gus Salam, ada Kiai Zulfa, dan ada juga Gus Yusuf yang namanya sempat muncul. Nah, sebelumnya memang ada nama Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar yang akan ikut kontestasi, tapi hari ini Menak menyatakan bahwa dia tidak akan maju di Muktamar. Nah, yang menarik adalah ada dua kantong suara yang akan diperebutkan dalam Muktamar atau oleh kandidat. Satu adalah salah suara dari yang sebelumnya mendukung Menteri Agama, artinya kanwil-kanwil yang mereka juga adalah pengurus DPC dan DPW yang punya hak suara. Sementara misalnya untuk PKB sendiri sejauh ini kita belum melihat arahnya kemana. Mereka akan mendorong Gus Yusuf misalnya, Kiai Yusuf Hudori untuk maju, cuman Kiai Yusuf itu akan terbentur pada Perkum karena statusnya yang belum 1 tahun mundur dari partai politik. Nah, jika misalnya posisi Gus Yusuf ini tidak bisa maju karena terhalang oleh aturan organisasi, kira-kira akan kemana suara pengurus PCNU dan PWNU yang berasal dari PKB ini? Ini yang menarik. Kalau misalnya ada kandidat yang bisa mengambil hati, katakanlah mengambil suara dari Kemenak dan PKB, saya kira ini akan menjadi satu pertarungan yang menarik. Nah, kalau di atas kertas, Tifal, hasil perbincangan dengan beberapa orang ya di sini, di atas kertas calon kuat adalah Gus Yahya dan Gus Kikin. Meskipun tanpa menafikan beberapa kandidat lain karena suasananya atau peta politiknya masih sangat dinamis. Itu belum terkait dengan isu yang muncul sejak awal sebelum Muktamar bahwa ada dugaan atau kecurigaan terkait adanya intervensi pemerintah. Meskipun itu sudah dibantah baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh Gus Yahya. Tapi itu masih mewarnai perbincangan dan pembicaraan di kalangan para muktamirin. Nah, nantinya besok malam di pemilihan baik pemilihan awal maupun pemilihan Rois Am dan pemilihan ketum, kita akan tentukan. Atau misalnya di komisi organisasi ini nanti akan ada sudah akan ada misalnya penentuan kira-kira siapa yang akan didorong terkait dengan mekanisme pemilihan. Apakah misalnya opsi dipilih oleh AHWA melalui persetujuan Rois Am atau one man one vote seperti sebelumnya, karena memang ada dorongan dari salah satu kandidat pemilihannya melalui opsi yang pertama. Tifal. Apalagi kalau berkaca dari pengalaman 2021, saya sempat mengikuti itu juga di Lampung. Prosesnya terbilang cukup panjang, mulai dari penentuan AHWA, pemilihan Rais Am, sampai kemudian ketua umum baru tiba jawabannya di keesokan harinya. Dinamika ini yang menarik untuk dicermati. Mustaqim, terima kasih Anda sudah melaporkan dari arena Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur.